Itu. Jadi kalau seandainya ingin berubah, yang pertama adalah sederhana, sebetulnya adalah sering duduk ya di antara dua pergantian waktu. Apakah dia duduk di waktu fajar ya, ataukah duduk di waktu apa namanya pagi ya sahabat. Di mana itulah yang Allah sampaikan tentang pergantian dua waktu, tentang pergantian hidup. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Bagaimana datangnya siang, perginya malam, datangnya siang, datangnya hidup, perginya mati. Tapi yang Allah ingin contohkan adalah hidup dan mati dalam tidur. Ya, setiap hari kita mengalami kematian. Allah sebetulnya ingin menyadarkan tentang apa namanya, bagaimana eksistensi Allah dan bagaimana kita sebagai makhluknya tadi semua. Nah, inilah maka yang pertama yang adalah dari mulai penyadaran adalah duduklah kita di waktu pagi ya sahabat, pejamkan mata, kemudian apa namanya, disitulah ada sirrullah, ada nurullah, naik turunnya nafas rasakan, naiknya nafas tariklah segala apa nama keindahan yang ada di alam ini, kebaikan yang ada di alam ini, energi positif. Aku lebih baik, aku lebih bahagia, aku pantas bahagia, aku lebih memaaf. Tarik dengan tarikan nafas. Maka disitulah sahabat banyak ayat dalam Al-Quran Allah berfirman tentang untuk apa kau gunakan nafasmu. Dan itulah kenapa baginda Nabi pun bersabda man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Siapa manusia yang tidak menyadari masuk keluarnya nafasnya, sesungguhnya dia adalah bangke. Mislul hayawan adalah bangkai binatang, dunal baqarah tapi bukan bangkai sapi, fahiya kal hinjir adalah bangkai babi. Inilah pentingnya menyadari nafas. Jangan sampai sholat yang kita bangun tanpa disadari nafas. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan tidak menyadari adalah hadirnya nafas. Itulah Allah juga membahas tentang dalam Al-Quran tentang nafas. Kenapa kita disebut jiwa nafsin ya. Kemudian juga tentang nafas, nufus, anfas, tanafas. Itulah para aulia Allah membahas tentang masuk keluarnya nafas, naik turunnya nafas, sirullah, nurullah. Maka kalau seandainya kalian menyadari, nafas itu adalah lebih utama menyadari sang hidup hadir daripada amaliyah yang kalian lakukan. Itulah kenapa banyak ayat hikam, sungguh tidak sedikit amal yang dilakukan di sisi Allah ya, walaupun sedikit, dan sungguh tidaklah banyak amal yang dilakukan di sisi kita makhluk tadi semua. Maka kemarin waktu Abah membahas tentang almarhum dan almalun, banyak manusia adalah keluarnya dari alam dunia ini almalun karena dia tadi sesungguhnya bukan tidak ibadah sahabat. Firman Allah walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la, bukan tidak ibadah, bukan tidak sholat, bukan tidak haji, bukan tidak melakukan kebaikan, banyak ya, tetapi adalah ya apa yang dilakukannya selalu di sisi manusia karena tidak sadar dengan nafas. Kita bisa sholat karena nafas, kita bisa bekerja karena nafas, kita bisa melakukan apapun adalah dengan nafas. Maka nafas itu kata Tuhan Syabul Qadir, setiap helaan nafas ada takdir buat dirimu. Kau sadar dengan nafas keluar masuk itu, maka segala apa yang kau lakukan adalah sholat. Segala apa yang kau lakukan adalah ibadah. Silahkan melaksanakan sholat ya sebagaimana biasa, tapi yang penting sadari nafasnya. Napas masuk dan napas keluar. Maka Abah suka ajarkan dalam sholat sebelum takbiratul ihram, tariklah nafas ke atas. Sebelum Allah. Kemudian sebelum juga ruku, tarik nafas, dibatasi dengan nafas supaya sadar nafas bahwa sesungguhnya yang sholat adalah dia sang hidup tadi semua ya. Tentu dampaknya akan berbeda sahabat tadi semua ya. Kemudian itu duduk di antara dua waktu. Tadi kata Allah apa namanya, bisa juga di antara marojal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan, di antara dua lautan dohir dan lautan batin.
adalah bisa juga dilakukan pada pergantian waktu pagi, adalah pada tadi kata Allah, tulijul laila fin nahar wa tulijul naharu fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Di setiap pergantian waktu itu maka duduklah di antara itu, ya. Di waktu pagi kita duduk, kemudian kita pejamkan mata, lidah berbalik ke atas, tadi semua aturlah nafas, naik, turun, terus pada saat dia tarik, tarik ke atas, tahan. Nah, pada saat tahan itulah rasakan oleh kita bahwa sesungguhnya hidup itu milik Allah, nafas itu milik Allah. Kita tidak bisa menahan nafas atau membuang nafas untuk tidak kembali, karena dialah yang sesungguhnya kalau kalian sadari, nafas itulah sesungguhnya kenyataan wujudnya Allah di dalam diri setiap makhluknya. Maka disitulah sholat harus dibangun dengan kesadaran, dengan sadarnya nafas. Sampai Nabi bersabda tadi, siapa yang keluar masuknya nafas, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Tadi bangkelah kata Nabi. Maka jangan sampai ibadah kita, sholat kita, saum kita, apalagi yang sedang hajian, tawafnya, syai'nya, tidak sadar kepada nafas. Tadi semua, ya. Nah, inilah yang penting walaupun kelihatannya sederhana. Ya. Nah, kemudian dilakukan kapan lagi? Adalah di waktu adalah maghrib tadi semua. Datangnya waktu malam. Dan perginya waktu malam, datangnya waktu malam, datangnya waktu hidup adalah pagi hari. Maka itulah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Maka di waktu itu sahabat ambillah sebelum kalian melaksanakan mandi, kemudian juga sebaiknya bagi orang yang mau merubah, betul-betul merubah, mandi, ya. Mandilah tadi semua, mandi. Bangun tidur usahakan mandi, paksakan mandi, di semua, ya. Karena ada 3 bagian dari tubuh kita. Maka nanti setelah dalam mandinya Abah sudah ajarkan adalah mandi 9. 3 guyuran tengah, 3 guyuran kanan, 3 guyuran kiri. Dalam guyuran dalam hati la ilaha. Nah, jadi bukan hanya ngomong doang la ilaha illallah. Harus diterapkan. Kalau dikir cuma ngomong doang tapi sambil ngelamun la ilaha illallah, ya itu juga nggak jelek, tapi tidak berfaedah di semua. Tapi ada la ilaha illallah itu diterapkan pada tubuh. Nafikan diri dohir, isbatkan diri batin. Nah itu, latih antara waktu pagi dan waktu, kalau kita ingin dia tajali, karena selama dia nggak tajali pada diri kita, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kemuliaan apa yang bisa kita miliki? Kalau mau kaya dia Al-Ghani, dia Al-Mughni. Kalau mau merizki dia Ar-Razzaq. Kalau mau gagah dia Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahar. Dia, biarkan dia tajali tadi semua, ya. Ya, nah itulah di waktu Allah menyampaikannya di waktu pergantian antara siang dan malam, dan juga pergantian hidup dan mati tadi semua. Nah itu, mandinya tadi adalah la ilaha illallah, betul-betul napikan, ya, hilangkan, pejamkan mata, lidah guyur dari atas pelan-pelan, tapi sebelumnya kepada air bacakan Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurur rabbi, bihaqqi nur Muhammad. Boleh bacakan itu, tiupkan kepada air, hari semua, mandilah kita semua. Karena agama itu bukan hanya tentang resep, sahabat, tapi tentang masak, tentang perbuatan, tentang amal. Buat apa kita tiap hari mengumpulkan ilmu? Nah inilah amaliyahnya sebetulnya sederhana. Tuhan tuh nggak membuat kalian repot kok. Nah, nyuruh